matahari bersinar, ku gendong tas merahku di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama kita melanjutkan aktivitas pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Alim Ainur Ridho, Pak. Alim Ainur Ridho ya. Kenapa ini? Sakit, Pak. Oke, saya minta satu orang dulu untuk memimpin kita membaca doa mengawali pelajaran kita pada hari ini. Satu orang, siapa? Siap, oke. Syaira, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama yang lalu. Untuk sekedar mengingatkan kembali atau menggali pemahaman adik-adikku semua, saya ingin mengecek dulu pemahamannya tentang pengetahuannya di pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat tentang apa itu atau jenis-jenis bilangan bulat yang sudah kita pelajari? Ada jenis bilangan bulat apa yang kalian ingat dari pertemuan yang lalu? Kalau jenis bilangan bulat yang mana itu? Iya, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat apa lagi? Positif. Dan bilangan nol. Nah, itu jenis-jenis bilangan bulat. Nah, untuk hari ini anak-anakku sekalian, kita masuk di operasinya lagi. Operasi penjumlahan bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, silakan diperhatikan slide di atas. Oke, hari ini kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun kompetensi dasarnya adalah kali 3.2 masih sama seperti yang lalu, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Dan kali 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin dulu menyampaikan bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini adalah merupakan materi yang sangat bermanfaat jika kita menguasainya dengan baik. Yang mana itu contoh manfaatnya operasi penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari? Ini sangat berguna ketika kita terjun di dalam dunia usaha. Kita bisa berkarir dengan baik, kita bisa menjalankan usaha dengan baik kalau kita tahu penjumlahan, operasi penjumlahan. Kita juga tidak akan dirugikan oleh orang lain jika kita memahami materi hari ini terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi saya harap anak-anakku semua hari ini semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, mengingat materi ini merupakan materi yang sangat penting untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah kita belajar nanti, siswa diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kemudian siswa dapat melakukan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Dan yang terakhir, setelah nanti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, adik-adikku semua yang saya banggakan, untuk lebih tertibnya pembelajaran kita nanti ke depan, saya akan sampaikan mengenai langkah-langkah atau
penilaian seperti apa yang akan saya lakukan jika nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, baik, bahwa pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana anak-anakku nanti saya berikan LKPD. Di LKPD itu ada masalah. Nah, anak-anakku nanti mendiskusikan masalah itu untuk mencari solusi penyelesaiannya seperti apa. Kemudian pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, di mana anak-anakku semua akan mengamati, kemudian menggali informasi, kemudian mengasosiasi dan menyimpulkan dari masalah yang anak-anakku nanti dapatkan di LKPD tersebut. Nah, untuk metodenya atau pendekatannya, saya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Jadi nanti anak-anakku semua silakan berdiskusi dengan teman-temannya bagaimana menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum saya bagikan LKPD-nya, kita lihat dulu di atas masalah yang akan kita bahas nanti. Coba lihat di atas di PowerPoint. Masalah 1, sebuah kantor berlantai 10. Terdapat 3 lantai, diantaranya berada di bawah tanah. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Karena ada suatu keperluan, ia turun 4 lantai, kemudian naik 6 lantai. Di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Nah, ini adalah merupakan kasus dari masalah 1. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengerjakan LKPD, agar pemahaman kalian bisa lebih baik setelah nanti, supaya ada nanti dasar pemahamannya pada saat mengerjakan LKPD, Bapak akan menyampaikan dulu materi dasar terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan diperhatikan di slide di atas. Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan teknik muatan ion. Perhatikan contoh 1. Berapakah? Tentukanlah hasil dari 3 tambah 4. Kita lihat, kalau 3 berarti dia kan positif 3 ya. Berarti kita ambil 3 ion positif ditambah 4. Berarti kita ambil 4 ion positif. Nah, sekarang berapa hasil dari 3 tambah 4? 7. Positif 7. Kita lihat. Oke, jadi 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. positif 7. Untuk itu saya akan bagikan LKPD ya. Setiap kelompok saya akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Oke, untuk kelompok 1 silahkan didiskusikan dengan temannya ya. Ini bahan ajarnya. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan didiskusikan dengan temannya ya, dari 2 masalah yang di atas. Anak-anakku sekalian, ada masalah dari LKPD-nya? Ada, Pak. Oke. Coba lihat. Di masalah 2 yang sekarang, tuliskan dulu yang diketahui untuk memahami masalah 2 ini. Jadi tuliskan dulu tahap pertama memahami masalah. Jadi tuliskan apa yang diketahui di soal di sini kan bisa nanti ditulis, dipahami, dilihat di sini langsung, kemudian dipindahkan ke sini. Kemudian ya, iya dijumlahkan ya. Ini kan berkaitan tentang hasil apa ini? Hasil atau nilai dari suatu permainan ya. Ini nilai dari satu pemain ini dari 6 kali bermain, mereka mendapatkan nilai ini. Berarti kalau kita mau hitung nilai pemain tersebut berarti dijumlahkan semua. Anak-anakku sekalian, waktu kita untuk berdiskusi saya kira cukup. Saya berharap bahwa salah satu kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya
dan yang lain silakan menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok 3 pada masalah 1 dan masalah 2. Pada masalah 1, keberadaan karyawan 6 sama dengan 7 dari atas permukaan tanah. Sekarang itulah tadi pemaparan dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh Andi Saira. Nah, adakah tanggapan atau saran dari kelompok lain terkait dengan pemaparan hasil diskusi kelompok 3? Silakan. Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak sependapat dengan jawaban masalah 1 dari kelompok 3 dikarenakan mereka menjawab karyawan tersebut berada di lantai 5 di atas permukaan tanah. Sedangkan pada soal tersebut tertulis karyawan tersebut berada di lantai 2 di atas permukaan tanah. Keberadaan karyawan turun sama dengan mula-mula karyawan berada kurang turun lantai sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2, atau karyawan tersebut berada di lantai 2 di bawah permukaan tanah. Keberadaan karyawan sekarang sama dengan keberadaan karyawan turun tambah naik lantai sama dengan negatif 2 tambah 6 sama dengan 4, atau bisa dibilang karyawan tersebut berada di lantai 4 di atas permukaan tanah. Anak-anak sekalian, betul ya bahwa untuk masalah 1 posisi karyawan sekarang berada di lantai 4. Oke, kalau begitu kita beri plus dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan dulu Andi Saira. Terima kasih atas waktunya mempresentasikan di depan. Oke, anak-anak sekalian, saya meminta di waktu yang tersisa ini silakan dibetulkan LKPD-nya, karena itu nanti akan saya kumpul dan saya periksa. Silakan dibetulkan yang tadi yang kurang tepat. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan kuis di atas. Silakan diperhatikan. Ada di atas ya, silakan diperhatikan kuis di atas. Naikkan buku tulisnya, buku tugasnya untuk mengerjakan. Ada soal 3 nomor ya. Dikasih waktu 15 menit, silakan. Oke, silakan dikumpul. Perwakilan kelompok ya, silakan ke depan. Tugasnya. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, kita menyimpulkan dulu apa-apa yang sudah kita pahami pada hari ini. Saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Penjumlahan bilangan positif dengan positif, hasilnya positif. Jumlahan bilangan positif dengan negatif, hasilnya adalah tandanya mengikuti tanda angka terbesar. Nah, saya informasikan bahwa jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulangi pelajarannya di rumah. Cari buku-buku referensi lain yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Tujuannya apa? Supaya semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita belajar, maka kita akan semakin mantap memahami materi tersebut dan tidak gampang untuk lupa. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Namun sebelum kita berpisah, jangan lupa bahwa pertemuan berikutnya itu kita akan masuk di perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa anak-anakku sekalian dipelajari di rumahnya sebelum kita ketemu pada hari Rabu pekan depan. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.